Tidak ditanyakan tapi saya jawab dulu. Kenapa di ruang adorasi bisa ada setan? Ini membingungkan kan? Kenapa di gereja yang ada tabernakel kok ada roh jahat? Karena orang-orang yang datang menjadi pintu masuknya. Artinya orang-orang Katolik itu tidak steril. Jadi pintu-pintu masuknya adalah mereka yang datang ke ruang adorasi, yang ternyata punya pintu masuk kepada roh jahat. Jadi ke situ. Karena kita bisa menjadi pintu masuk ketika melakukan, ada 4 hal yang sering saya ulang ya. Dosa mortal, nomor 1. Maaf, ini saya tidak menyindir siapapun. Kalau ada seseorang yang selingkuh, dia berdosa mortal dan dia menjadi pintu masuk. Ada enggak orang misa di gereja itu yang selingkuh? Saya enggak tahu, tapi kayaknya ada. Artinya itu pintu masuk roh jahat. Mungkin enggak orang yang selingkuh itu masuk ruang adorasi? Mungkin dia mau bertobat, tapi sudah sebelum terima sakramen pertobatan pintunya masih terbuka. Ini pakai gambaran ya. Itu tentu pintu spiritual ya. Nomor 2, okultisme. Ada enggak sih orang Katolik ramal-ramalan? Ada enggak orang yang meramal itu kemudian masuk ruang adorasi? Nah, setannya lewat itu. Jadi jangan heran bahwa kemudian setan bisa berada di ruang suci. Ingat, di dalam Injil Tuhan pernah mengusir orang yang kerasukan setan di rumah ibadat. Jadi tidak usah mengherankan. Jadi bukan kok Tuhan kurang sakti, tidak. Tapi kita mempersilahkan, monggo demit masuk gitu. Silahkan gitu, monggo masuk sini gitu. Itu dulu. Bagaimana menyikapi orang yang bisa melihat? Saran saya, karena di masyarakat kita itu terjadi semacam kekeliruan pemahaman. Jadi kalau bisa melihat dikira karunia. Carilah dalam seluruh Alkitab dan ajaran gereja mana ada karunia melihat demit. Tidak ada. It's not a gift. Itu bukan karunia. Itu handicap. Handicap. Maaf, itu kecacatan. Jadi kalau ada orang bisa melihat, itu cacat secara rohani. Kenapa begitu? Karena terbuka pada paparan kuasa jahat. Loh, saya nggak pernah melakukan. Nah, tadi repotnya, kalau orang yang berada di atas otoritasmu pernah melakukan, itu bisa kena. Karena dosa yang okultisme itu sifatnya kontaminatif. Maksudnya gini, kalau engkongmu misalnya pernah ke Gunung Kawi atau ke gunung manapun lah gunung-gunung itu, lalu dia pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa jahat, itu bisa terkena kepada keturunannya karena keturunannya berada di bawah otoritas keluarga itu. Gitu. Jadi ini kalau pemahaman seperti ini kita ketahui, maka kita tidak heran kok di ruang adorasi kok ada. Bagaimana menyikapinya? Kalau menurut apa yang saya ketahui dari ajaran gereja, nomor 1 itu bukan karunia, itu handicap, maka berarti perlu disembuhkan. 1, orangnya sendiri harus punya keinginan melepaskannya. Karena seringkali ada orang yang mau, ada orang yang pengen hilang, tapi ada orang yang pengen memeliharanya. Karena dia dianggap punya kelebihan oleh orang lain. Karena dia bisa dianggap orang tanda petik sakti, ditanya ini dan itu. Kalau orang yang tidak punya keinginan melepaskannya, berarti itu gini, ibaratnya ini orangnya. Nah, kalau orangnya mau melepaskannya, ibaratnya candelannya itu dia sudah lepaskan. Baru satu pihak tinggal dengan namanya pemutusan kuasa gelap tadi itu. Kalau mau setia pada ajaran gereja, maka dilepas. Nomor 1 keinginan, nomor 2 tentu dengan berdoa mohon kepada Tuhan supaya melepaskan ikatan ini, tetapi dimulai dari sakramen tobat. Jadi semua dimulai dari sakramen tobat. Lalu mendoakan doa-doa pelepasan, contohnya yang tadi itu. Gitu.